selamat hari Minggu. Semoga semuanya sehat ya. Hari ini saya tidak sendiri loh ya. Ada siapa ya? Jeng jeng. Nah, ternyata ada Kak Vika di sini. Halo Kak Vika, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan luar biasa. Puji Tuhan luar biasa. Wah, senang sekali ya Kak Vika. Hari ini kita bisa sekolah minggu bersama, meskipun masih online sih. Betul sekali Kak Fi. Terus semangat ya adik-adik. Nah, untuk mengawali sekolah minggu pada ini, kita nyanyi yuk. Yuk, nyanyi apa Kak? Mari kita bersukaria. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Jika berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Anak-anak Tuhan, mari kita mengawali ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu bersehati dalam doa. Kami ingin melaksanakan ibadah sekolah minggu meski kami dari rumah kami masing-masing. Tolong persiapkan hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu, dapat mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu tidak akan sia-sia, tapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kami serahkan ibadah ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tema sekolah minggu hari ini apa sih Kak? Temanya itu taat sampai akhir hayat. Taat? Apa sih itu taat? Taat itu ya patuh pada perintah gitu loh. Lah, contoh taat itu apa? Contohnya, misalnya ya patuh pada perintah Tuhan, patuh pada perintah orang tua, patuh pada perintah guru. Contohnya yang kayak gini nih. Adik-adik kita udah taat ya Kak? Iya dong. Kalau gitu kita nyanyi yuk. Yuk kita nyanyi
T-A-A-T, taat. Nyanyi sudah, berdoa sudah. Yang belum apa ya, Kak? Dengarkan cerita ya teman-teman. Dengarkan cerita. Mendengarkan cerita. Betul sekali. Nah, sebelum kita mendengar firman, marilah kita berdoa. Yuk kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu pagi hari ini. Berkati yang akan membawakan firman-Mu, kiranya Engkau urapi, sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, adik-adik sekolah minggu yang ada di Purworejo, yang ada di Celapar, dimanapun berada saat ini. Kak Lina senang sekali bisa berjumpa adik-adik, walaupun lewat online, lewat HP, tetapi Kak Lina senang. Semoga adik-adik juga tetap senang, semangat mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Lina akan membawakan sebuah cerita tentang taat. Taat sampai akhir hayat. Nah adik-adik, taat sampai akhir hayat. Apa ada yang tahu tentang arti dari taat? Ayo, apa ada yang tahu taat itu adik-adik? Apa ya? Apa ya Kak Lina? Nah, betul. Pasti adik-adik tahu. Taat itu adalah patuh, setia terhadap perintah. Nah, tapi adik-adik, orang taat itu, orang patuh itu sama perintah ada alasannya adik-adik macam-macam. Ada yang taat untuk mendapatkan hadiah, ada yang taat agar tidak dapat hukuman, tapi ada yang taat juga karena dilakukan dengan senang hati adik-adik. Tidak ada paksaan, tidak untuk mendapatkan hadiah, tidak karena takut dihukum. Nah adik-adik, Tuhan tidak menyukai kita taat karena mendapatkan sesuatu. Tapi yang Tuhan mau kita tetap taat, tetap setia kepada Tuhan hingga akhir hayat dengan tulus. Ya adik-adik, dengan dilakukan dengan senang hati, tanpa paksaan adik-adik. Nah itu taat yang diinginkan Tuhan. Nah kenapa ya ceritanya taat Kak Lina sampai akhir hayat? Apakah ada orang yang taat sampai akhir hayat disiksa sekalipun, disakiti sekalipun? Apa ada yang seperti itu ya Kak Lina? Ada nggak ya? Cerita kali ini adik-adik, ada seorang bapak yang baik. Dia taat, menuruti perintah Tuhan, tetapi dia disakiti adik-adik. Tetapi dia tetap setia walaupun dia disakiti. Ada yang tahu nama bapak itu siapa?
ada yang tahu adik-adik? Ada yang tahu? Namanya adalah Bapak Stefanus. Nah, adik-adik, menarik nih adik-adik. Bapak Stefanus ini salah seorang murid Tuhan Yesus. Dia bapak yang setia kepada Tuhan. Dia baik, turut perintah. Dia selalu taat adik-adik. Seperti judul tadi adik-adik, taat. Dia selalu taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik yang mau Kak Lina ceritain adalah nih, adik-adik. Coba adik-adik lihat gambar berikut ini ya adik-adik. Mari kita lihat bersama. Nah, adik-adik, sama dengan Bapak Stefanus. Ini adalah Bapak Stefanus yang senantiasa taat kepada Tuhan hingga akhir hidupnya. Adik-adik, laki-laki yang berlutut ini atau bapak yang berlutut ini adalah Bapak Stefanus adik-adik. Dia adalah murid Yesus yang setia kepada Tuhan. Dia tidak melakukan kesalahan. Tetapi lihat adik-adik, apa yang dia dapat. Adik-adik bisa lihat kan? Apa yang terjadi kepada Bapak Stefanus sekarang? Dia dilempari batu. Kasihan ya adik-adik ya. Orang sebaik itu, pengikut Tuhan Yesus, dilempari dengan batu. Kasihan sekali adik-adik. Bapak Stefanus dilakukan seperti itu, padahal dia tidak bersalah. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa ya Bapak Stefanus digituin? Kok tega ya orang melakukan itu? Padahal kan katanya Bapak Stefanus nggak bersalah. Dia orang yang baik hati, terus dia patuh sama Tuhan, tetapi dia mendapatkan hal seperti itu. Bahkan dia tidak melawan sedikit pun adik-adik. Nah, kenapa orang-orang tega seperti itu adik-adik? Nah, adik-adik mau tahu? Nah, itu karena Allah selalu membantu Bapak Stefanus melakukan mukjizat-mukjizat besar adik-adik. Mukjizat yang luar biasa. Mukjizat yang orang lain tidak bisa lakukan tetapi Bapak Stefanus bisa. Allah selalu membantu Bapak Stefanus melakukan hal-hal yang luar biasa adik-adik. Karena hal itu, orang-orang membenci Bapak Stefanus. Bahkan Bapak Stefanus dituduh melakukan hal-hal yang tidak benar. Padahal Bapak Stefanus ini adalah pengikut Yesus. Tetapi kenapa dituduhkan selalu seperti itu? Nah adik-adik, mereka tidak suka sama Bapak Stefanus. Karena Bapak Stefanus bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, mukjizat-mukjizat dari Tuhan. Sehingga orang menuduhkan dia hal-hal yang tidak baik. Adik-adik, karena ketidaksukaan orang, mereka berkumpul. Adik-adik bisa lihat gambar berikut ini ya. Nah, gambar kedua ini adik-adik menunjukkan bagaimana orang-orang berunding, bagaimana orang-orang berkumpul untuk menangkap Bapak Stefanus. Nah, kasihan ya Bapak Stefanus adik-adik. Ini adalah orang-orang yang tidak menyukai Bapak Stefanus. Mereka akan berusaha membawa Bapak Stefanus kepada imam besar. Nah, nanti Bapak Stefanus di sana mau diadili adik-adik, akan ditanyain macam-macam. Padahal Bapak Stefanus tidak bersalah adik-adik, tetapi Bapak Stefanus menerima semuanya. Nah, adik-adik, gambar ketiga. Nah, di sini adik-adik kita bisa melihat Bapak Stefanus diadili. Bapak Stefanus ditanyain macam-macam, seolah-olah Bapak Stefanus bersalah. Padahal dia tidak bersalah adik-adik. Tetapi sudah banyak orang yang tidak menyukai Bapak Stefanus. Sehingga dia sampai dibawa kepada imam besar.
dan dia dituduhkan hal-hal yang tidak baik adik-adik. Padahal Bapak Stefanus tidak melakukan kesalahan apapun. Nah adik-adik, walaupun Stefanus ditanyai dengan kata-kata yang tidak sesuai dengan hati Bapak Stefanus, tetapi Bapak Stefanus tetap bisa menjawab imam besar itu dengan kata-kata yang bagus. Tuhan selalu memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada Bapak Stefanus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari imam besar adik-adik. Sewaktu imam besar semakin marah, imam besar marah besar adik-adik, dalam keadaan terdesak sekalipun, Bapak Stefanus tetap teguh, tetap kuat adik-adik di dalam Tuhan. Pada saat itu juga adik-adik, di saat Bapak Stefanus dicerca pertanyaan, dituduhkan yang tidak-tidak, Bapak Stefanus tiba-tiba melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa adik-adik di surga. Bapak Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah di surga. Bapak Stefanus mengatakan apa yang dia lihat adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang semakin tidak suka, semakin menganggap bahwa Bapak Stefanus itu sesat, bahwa Bapak Stefanus itu salah. Lalu orang-orang menyeret Bapak Stefanus keluar dari kota itu. Semua orang marah dan semakin marah adik-adik. Lalu Bapak Stefanus dilempari dengan batu. Adik-adik bisa lihat gambar yang tadi, yang pertama, Bapak Stefanus dilempari lagi dengan batu. Dilempari berulang-ulang dengan batu. Kasihan adik-adik ya. Kasihan sekali. Sebab Bapak Stefanus orang baik, tapi kok diperlakukan seperti itu ya adik-adik. Bapak Stefanus tetap setia kepada Allah. Walaupun dilempari adik-adik, pasti sangat terasa sakit ya adik-adik. Pasti sangat terasa sakit. Adik-adik, saat dilempari, Bapak Stefanus sudah lemah, sudah kesakitan. Bapak Stefanus berlutut dan berdoa kepada Allah. Bapak Stefanus berkata, "Ya Allah, janganlah menghukum mereka karena kejahatan ini." Dengar adik-adik ya, Bapak Stefanus mengatakan, "Ya Allah, janganlah menghukum mereka karena kejahatan ini." Setelah itu, apa yang terjadi adik-adik? Bapak Stefanus meninggal dunia. Bapak Stefanus akhirnya meninggal adik-adik. Kasihan ya adik-adik Bapak Stefanus. Begitulah akhir cerita dari seorang Bapak Stefanus yang setia mengikut Tuhan. Tetapi dia dituduhkan hal-hal yang tidak baik. Bapak Stefanus pun tidak melawan, tidak membalas adik-adik. Nah, adik-adik, dari sini kita bisa belajar dari Bapak Stefanus yang setia sampai akhir hidupnya. Walaupun disiksa, difitnah, dihakimi, dituduhkan hal-hal yang tidak baik, tetapi Bapak Stefanus tetap setia kepada Tuhan. Dia tetap tidak membalas perbuatan orang-orang yang menjahati Bapak Stefanus. Adik-adik, pertanyaannya untuk adik-adik, bila ada yang berbuat jahat kepada adik-adik, apa yang akan adik lakukan? Apakah adik-adik akan membalasnya? Jangan ya adik-adik ya, tidak boleh. Kita tidak boleh membalas kejahatan orang adik-adik. Marilah kita bisa meniru, mencontoh Bapak Stefanus. Tetap baik hati, sekalipun orang kejam terhadap Bapak Stefanus. Nah adik-adik, jika ada orang yang berbuat jahat kepada adik-adik, jangan dibalas adik-adik. Kita bisa mencontoh perilaku baik dari Bapak Stefanus. Adik-adik, demikianlah cerita yang bisa Kak Alina sampaikan. Semoga ini bisa menjadi contoh buat kita semua, buat adik-adik, biar tetap berbuat baik, tetap setia, tetap taat kepada Tuhan hingga akhir hayat. Tuhan Yesus memberkati. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik. Nah,
sebagai lagu penutup, kita nyanyi yuk. Kita mau nyanyi apa ya, Kak? Nyanyi Ku Mau Cinta Yesus aja yuk. Nah, yuk. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah berakhir. Selamat ber-TAAT sampai akhir hayat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.